I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Di datanya tuh mau disebarin data gua. Rumahnya mau datengin lah gitu-gitu. Bayar nggak lu? Kalau misalkan nggak dibayar nih gue sebarin ini apa namanya WA lu. Aduh, wah. Senangnya dalam hati dapat pinjaman uang. Senang kali muka aku tengok ya. Enggak, tunggu dulu. Apa cerita nih? Biasa, percaya. Baru cair kok? Iyalah, Dari mana? pinjol. Pinjol? Iya. Emang udah kerja? Belum lah, cuma nanya kau nih. Kau tanya pula aku kerja. Terus kayak mana nanti gue bayar dah? Kalah, gampang itu Zra. Gampang. Iya. Six months later. Ih bang, kok sedih kali muka aku tuh? Ini Zra, jatuh tempo aku. Jatuh tempo yang apa nih? Jatuh tempo pinjolku yang kemarin. Oh, pinjol yang kemarin. Iya. Terus? Ya itu, kalau nggak aku bayar, diancam, data-data aku disebar. Hah? Mau kemana? Mencari pinjaman lagi lah Zra. Hai, kali lobang tutup lobang lah. Hai, aku Ezra Prima. Selamat datang di konten paling banyak cakap di channel Diari Hukum. Itu tadi Suban, kawanku, baru aja terlilit utang di pinjaman online. Pinjol emang lagi eksis beberapa tahun belakangan ini, karena cara meminjamnya itu mudah. Semua proses peminjaman melalui online. Tapi kalian sadar nggak sih? Di balik mudahnya minjam di pinjol, beberapa aplikasi pinjaman online menerima bunga yang cukup besar. Belum lagi kalau sampai telat bayar. Jatuhnya ada ancaman-ancaman dari pihak pinjol agar bagaimana kita segera membayar. Tapi aku penasaran, untuk apa mereka minjam di pinjol? Apa karena terdesak kah? Kebutuhan hidup kah? Atau untuk yang lain-lain? Misalkan mungkin ada orang niatnya minjam di pinjol ketika uangnya cair, gak mau dibalikkan ya. Dan apakah pinjol adalah solusi yang tepat buat kita yang lagi butuh uang? Oke, sekarang aku bakalan ketemu dengan orang yang ada di sekitar sini untuk menanyakan apakah mereka pernah menjadi korban pinjol dan kayak mana pengalaman mereka ketika berurusan dengan pinjol. Yuk, let's go. Halo bang, sebelumnya namanya siapa? Namanya Fatur Rojak. Herman. Andre. Riko, Tahu pinjol nggak? Tahu. tahu banget lah. Pinjol tahu. Tahu pinjol dari mana? Dari pengalaman sih. Dari teman. Ya dari inilah, dari teman-teman kan suka ngasih tahu tuh. Oh, pinjol dari teman. Pernah minjam uang di pinjol? Pernah, Belum pernah. Ya, pernah lah beberapa kali. Pernah. Masih ada tanggungan. Kalau kawan pernah. Dikit sih bang, 10 jutaan lah. Wah gila, 10 juta banyak tuh bang. Tanggungan 1 juta lebih. banyak sih, ada sekitar, pokoknya aplikasinya banyak gue pinjem. Ada 7 kalau nggak salah tuh, 8 jutaan kalau nggak salah. Waktu itu dia minjem barang. Oh dia kayak kredit barang gitu maksudnya? Iya. Terus itu abang bayarnya tepat waktu apa lewat? Ya sempat lewat sih. Ya sebagian yang udah saya bayar, Sebagian lagi? sebagian lagi belum. Tepat waktu yang pertama, yang ini agak sering nunggak sih. Kalau bayar sih dia nggak tepat waktu. Kayak mana cara mereka menagihnya? Di WhatsApp sih. Di WhatsApp terus? Diteror terus jadinya kalau kita telat sehari aja. Jadinya ngerasa nggak nyaman lah. Wah, ini bang kasar banget bang, lagi bang. 2 hari sebelum jatuh tempo udah nelpon dia. Ya kayak macamnya diancam-ancam gitu bang. Ancaman dalam bentuk? Dia biasanya ancaman pertama tuh kayak mau ngeblokir bank kita kan. Di datanya tuh mau disebarin data gua. Rumahnya mau datengin lah gitu-gitu.
Wah, lu bayar nggak lu? Kalau misalkan nggak dibayar nih gue sebarin ini apa namanya WA lu. Sekarang utang abang yang 10 juta itu dari beberapa aplikasi udah lunas apa belum? Alhamdulillah udah lunas. Berarti sekarang abang masih ada tunggakan 1 juta? 1.200.000 kayaknya. Terus abang kalau misalkan seandainya nih butuh uang, abang minjem uang kemana? Lebih baik ke teman. Sekarang mah mendingan minjem sama temen, tapi jarang dikasih sih. Ya soalnya kawan abang kerja di pinjol bang. Data abang data orang itu. Yaudah, makasih bang. Bang, jemuran angkat nanti mau hujan. Tapi punya orang. Iya. Ke temen sih paling. Ke teman. Sekarang ada minjem uang nggak? Ada sih sedikit. Itu udah lewat waktu apa gimana tuh? Ya sebenarnya sih udah lewat, cuman kalau sama temen kan ya bisa dinego lah ini ya. Oke. Ya memang daripada data disebar mending rusak pertemanan sih. Ya, makasih bang ya. Oke, tadi aku udah ketemu sama beberapa orang untuk menanyakan bagaimana pendapat mereka tentang pinjol. Wah, macam-macam, ada yang pernah, ada yang enggak. Tapi sekarang aku bakalan ketemu dengan seseorang yang bekerja di aplikasi pinjaman online. Wah, seru kali ini. Langsung aja kita ketemu sama dia. Oke, dan sekarang aku udah bersama tukang cuci helm bang. Enggak lah. Bersama salah satu orang yang bekerja di pinjol. Namanya siapa bang? Nama saya Ricky bang. Bang Riki. Bang Riki, ini sebelum aku nanya lebih jauh tentang kerjaan abang ya di pinjol ya, aku mau nanya tentang abangnya nih. Bang Riki tuh asalnya dari mana? Dari Jakarta kah apa dari daerah? Saya dari daerah bang. Daerah mana bang kalau boleh tahu? Dari Sumatera bang. Sumatera. Merantau ke Jakarta udah berapa lama? Baru saya bang, baru 6 bulanan lah. 6 bulanan. Nah, 6 bulanan ngerantau ke Jakarta itu langsung kerja di pinjol? Gua kalau di pinjolnya baru 3 bulan bang. Oh, baru. Sebelumnya yang minjam di pinjol? Enggak juga. Sebelumnya cari-cari kerjaan bang. Cari-cari kerja. Berarti selama 3 bulan pertama di Jakarta cari-cari kerjaan belum dapat kerjaan? Belum dapat kerjaan. Akhirnya dapat kerjaan di pinjol? Ya di pinjaman online kita dapat Itu siapa yang ngerekrut abang bang? Apa memang ada sayembar kayak buka lowongan kerja nih di kantor pinjaman online ini, atau dari kawan abang sendiri? Dari mana tuh bang asalnya? Ya enggak sih, kita coba-coba daftar aja sih bang. Coba-coba daftar. Ya mungkin rezekinya aku di situ diterima ya terima gitu kan. Tapi entah juga mungkin banyak yang udah mungkin sering pinjam-pinjam online, jadi mereka ngerekrut mungkin ya. Jadi kerja di pinjaman online gitu kan. Ya, berarti waktu itu memang ada penerimaan pekerjaan di situ kan? Iya, memang ada penerimaan pekerjaan di situ bang. Makanya aku coba ngelamar di situ dan akhirnya terima di situ bang. Iya. Nah, kantor pinjaman online tempat abang bekerja ini tuh di Jakarta? Iya bang, di Jakarta. Di Jakarta ya. Ilegal apa enggak ilegal tuh bang? Nah kalau itu kurang tahu saya bang, soalnya ya saya tukang nagih-nagih uang aja bang. Berarti abang nggak tahu itu ilegal apa enggak gitu? Iya. Apa iya. Abang berarti tadi abang bilang abang nagih-nagih uangnya aja. Iya. Kayak mana sistem nagihnya tuh bang? Ya, tergantung bang. Kadang ada yang mudah kita tagih, kadang ada yang bawa golok lah, yang ya kriminal gitu. Takut juga kita bang, ya kan? Bobo golok? Iya. Maksudnya datangin dia bobo golok gitu? Enggak, kitanya bang, kita yang ditodong gitu. Karena nggak mau bayar dia mungkin kan. Jadi ada orang nih nggak mau bayar, Iya. malah mereka yang mau nodong abang? Iya, kan gila aja bang, kita kerja masa kita yang todong bang. Nah itu respon abang kayak mana ketika malah orang itu ngancam abang, bukan abang yang ngancam? Oh, daripada nyawa saya hilang bang, bagus saya cabut bang. Cabut dalam arti kata keluar dari kerjaan? Ya enggak lah bang, maksudnya ya saya cabut, cari orang lain lagi yang bisa saya tagih. Oh berarti abang tinggalkan aja nasabah itu tuh ya? Iya. Udahlah bodo amat lah. Iya. Karena kan bisa dibilang dalam 1 bulan lah ada banyak nasabah yang harus abang tagih kan? Iya. Berarti daripada abang mikirin yang satu ini yang ngeyel lah bisa dibilang nggak? Abang lepas aja gitu? Lepas aja bang. Terus dia nggak bayar lah? Ya nanti itu urusannya sama kantor bang, biar ya tergantung orang kantor lah gimana bang. Oh berarti tugas abang cuma menagih? Iya.
mau dia bayar nggak bayarnya itu urusan dia sama orang kantor gitu. Iya, cuma kan kita maksimalkan kalau bisa itu dia bayar bang, bayar tepat waktu gitu kan. Namanya juga dia pinjaman online bang. Abang nagih lah nih kan, nagih ketika dia udah lama nggak bayar kah atau pas udah jatuh temponya langsung abang tagih gitu? Ya pak, setiap orang nagih itu kan karena pasti udah jatuh tempo bang. Tapi kalau misalnya aku minjam tanggal 30 jatuh tempo, tanggal 30-nya abang minta langsung. ya paling mungkin ada toleransi dari kita itu 1 hari atau 2 hari gitu kan. Mungkin 1-2 hari doang bang. iya. Tapi kalau misalnya dia udah sampai sebulan 2 bulan itu kita tanya terus bang. Diteror terus. Bisa jadi seperti itu bang gitu. Nah, Atau kita yang datang ke rumahnya gitu kan. selain datang ke rumahnya, teror macam apa yang abang berikan ke dia lah? Ya kita cuma bisa paling data-datanya bang. Oh berarti ada bentukan ancaman data tersebut bakalan disebar gitu ya? Si Ya, peminjam. ataupun di backlist lah bang. Gimana? Ataupun di backlist. Di blacklist. Iya. Berarti dia di blacklist sudah nggak bisa minjam di tempat abang? Nggak bisa ya, kalau bisa nggak bisa minjam di tempat sama siapapun di Oh gitu bisa? bisa bang, kita ancam seperti itu lah bang. Oh, katanya kalau kita itu kan kita kan pinjaman online nih kan. Iya. Katakan kita kan ngikutin persyaratan dan peraturan tuh. Ada Iya. kita tinggal oke aja. Katanya ketika kita oke, HP kita sebenarnya dihack ya. Secara nggak langsung. Nah, makanya pihak pinjol tahu apa yang ada di handphone kita, termasuk nomor handphone yang tersimpan, foto-foto yang ada. Bener ya? Ya mungkin karena itu data-data pribadi yang abang kasih mungkin kan, jadi masuk ke kantor semua, jadi ya enak aja gitu untuk. Sebenarnya abang ini kerja di kantor pinjolnya apa debt collector ya bang? Aku masih bingung nih bang. Jadi dia kolektor ya bang, nagih-nagih cuma Oh, kan- abang debt collectornya iya, yang nagih-nagih aja. ibaratkan abang debt collector yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol. Iya, Job desk-nya itu ketika orang kantor nyuruh ini udah jatuh tempo nih, ya, tagih, itulah bang ya. iya bang. Urusan dia bayar nggak bayar itu urusan belakang. Yang penting kan Yang penting kita, udah nagih aja. ya yang penting kan kita usahakan kalau bisa itu dia mau membayar, jangan sampai jatuh tempo lagi gitu. Dan Iya. juga dia udah minjam bang. Tapi bentar bang ya, sebelum abang kerja di pinjol, abang pernah minjam di online nggak? Pernah juga bang. Diancam juga sama debt collector lain? Iya, pernah aku diancam gitu bang. Yang mana dalam gitu bentuk juga. apa? Sama. Aku bawa juga parang bang. Cuma ya saran aku ya bang ya, kalau bisa gak usah pinjam-pinjam bang. Iya, Gak usah minjam-minjam gak ya? usah lah. Maksudnya walaupun kita udah butuh kali ini bang, Gak usah bang, bagus cari kerja yang bagus bang. tapi udah butuh aku nih bang duit, ya pasti minjam Ya lah kan aku. masih banyak kerjaan yang halal bang, masih banyak kerjaan yang bisa abang kerjain. Oh berarti pinjol nggak halal? Bukan gak halal atau gimana bang ya, maksudnya terdesak apapun abang ya, kalau bisa nggak usah pinjam-pinjaman online lah bang. Iya. Tapi abang nyaman? Terpaksa sih bang. kalau Enggak, bilang. abang ngomong pakai helm gini nyaman nggak? Agak panas sih bang, agak risih ini Enggak, soalnya. kalau apa kita ganti sama itu Konde Mama Medan dong. Oh, jangan lah bang. Identitas Kejam masih kali, tertutupin kok. Bang. Oh. Kalau kejam kali abang ini. Sekarang kan Iya. Bang, debt collector ada komunitasnya nggak? udah macam game mode aja bang bikin. Komunitas debt collector. Berarti nggak ada ya perkumpulan debt collector se-Jakarta? Gak ada lah. Mau buat apa bang? Nangkap narkoba gitu? Berarti nggak ada ya? Gak ada lah bang. Komunitas debt collector terus kopdarnya di pinggir jalan gitu. Ya nggak ada. Udah macam cabai-cabian aja bang bikin debt collector. Iya. Ada niat nggak bang tuh? Nggak usah cari kerja lain gitu. Kalau niat sih ada bang. Ada ya? Kalau memang ya ada tawaran kerjaan yang lebih baik lagi atau di mana gitu selain Iya. di tempat pinjaman online, Iya. mungkin aku keluar bang. Nah, ini terserah abang mau jawab atau enggak ya. Gaji abang berapa di sini? Ya, kalau gaji tergantung sih bang. Tergantung. Gaji pokoknya nggak ada sih. Ya standar bang kalau gaji pokoknya. Apa UMR? Apa Ya kadang UMR, kadang ya enggak UMR bang. UMR Citayam? Enggak lah. Terus ada bonus-bonus nggak? Ya bonus kalau kita dapat
Ya kalau memang dia yang kita tagih itu tepat waktu terus bang, gitu kan. Oh iya iya iya. Berarti kayak ada apa istilahnya ya? Target lah ya. Iya. Kalau target terpenuhi ada bonus nih. Iya gitu Apa? bang. Kalau misalkan nggak ada target nggak ada bonus. Nggak ada lah, mungkin bisa jadi gaji kita yang dipotong bang. Oh ada pemotongan gaji juga? Nah, itulah resikonya bang kalau kita jadi penagih-penagih ini bang. Sering nggak bang dipotong gaji bang? Sering kali lah bang. Berarti abang termasuk debt collector yang gagal menagih dong? Gagal bang, karena pakai parang terus yang ku jumpain bang. Ya, pasti kan nggak semuanya pakai parang kan? Iya. Ada cara lain, cara mereka Kebanyakan, menolak. bang. Nah gini, kenapa mereka nggak mau membayar bang? Apa alasannya? Kenapa mereka sampai malah mereka yang marah-marah? Ya mungkin memang ya karena memang belum ada uangnya, atau memang kita nggak tahu bang niatnya, atau memang udah nggak mau bayar lagi, atau memang sengaja mau membiarkan, atau memang mungkin memang dia lagi belum ada kerjaan, atau belum lagi ada buat tabungan untuk membayar pinjaman, kita nggak tahu bang. Nah, kita minjam online, apakah semua bakalan di ACC bang? Apa ada juga yang nggak di ACC? Wah enggak bang, nggak semuanya di ACC itu bang. Nah, kenapa bisa ada orang yang di ACC? Kenapa ada orang yang nggak bisa di ACC? Nah itu kita nggak tahu bang, itu tergantung orang kantor, kan itu ada prosedur semua bang. Iya, ya. Yang sepengetahuan abang lah, kenapa biasanya mereka nggak di ACC? Ya mungkin datanya itu udah terdeteksi bahwasanya dia udah pernah minjem di tempat lain, tapi Dan bandal gitu ya? namanya udah rusak gitu bang, namanya udah cacat. Datanya udah rusak lah ya? Iya gitu. oke. Ataupun ada memang yang kalau misalnya keterima mungkin dia memang ditengok data ini belum pernah minjam ataupun belum pernah kredit dimanapun gitu kan. Mungkin itu yang bisa di ACC sama orang kantor bang. Bang, aku boleh tau nggak bang, nama aplikasi tempat abang bekerja itu di mana? Oh kenapa gitu bang? Ya nggak apa-apa, aku pengen tahu aja bang, langsung marah. Nanti abang, Disensor aman. oh janganlah bang, rahasia perusahaan itu bang. Rahasia perusahaan ya? Iya, jangan kayak gitu abang. Kenapa aku di mob? Aku yang nanti dipecat sama perusahaan bang. Iya. Nah masalahnya pun kalau nggak abang kasih tahu ini, aku pun dipecat dari diari hukum. Kalau bisa janganlah gitu. Kayak mana kalau kita dua-dua dipecat aja lah? Oh janganlah bang, mau kerja di mana kita nanti? Abang ada rasa kasihan nggak bang? Nengok orang yang abang tagih itu. Rasa kasihan cemana? Ya maksudnya kan, abang pastinya kan nagihnya itu kan nggak maksudnya nggak apa ya, nggak tenang gitu loh. Bergebu-gebu abang nagihnya nih kan. Nggak Pakai juga, Bang. emosional kan. Enggak juga. Oh lembut abang nagih ya? Ya lembut lah bang. Kayak mana Nanti. coba? Permisi pak, saya. Cara penagihan abang lah nih ya. Ini misalkan aku nih korban pinjol nih, abang telepon aku kan. Iya. Aku angkat, nah kayak mana tuh? Selamat siang bapak. Selamat siang, Pak. Kita dari pinjaman online untuk memberitahukan bahwasanya pinjaman bapak sudah jatuh tempo tanggal sekian. Mohon bantuannya untuk membayar tagihannya pak ya. Kita tunggu. Nah terus aku bilang, ya tapi aku belum ada uang nih pak. Mungkin bapak bisa menjelaskan di kantor atau. Menjelaskan ke kantor, berarti ada orang lain lagi nih ngubungin dia nanti. Iya pastilah bang. Oh aku udah mulai paham nih. Berarti pertama ini abang lah sebagai debt collector yang nagih. Iya. Kalau memang dia nggak membayar juga, barulah masuk orang kedua, Iya. yaitu orang kantor. Iya. Dan itu biasanya lebih kejam lagi. Biasanya lebih kejam bang. Karena itu yang Bukannya bisa bikin- aturannya abangnya lebih kejam nih, debt collector loh. Iya, cuma kan kita tahu kondisi lapangan itu gimana bang. Kan nggak semua yang minjam itu orang lembut bang, Iya sih. ya kan? Tapi abang sadar nggak bang, bunga di pinjaman online tuh gede kali. Tuh, kalau bilang gede-gede bang, Abang pun menyadari juga ya? menyadari bang. Makanya udahlah, Apa mungkin karena itu mereka jadi malas bayar ya? mungkin bisa jadi dan mungkin jatuh temponya terlalu cepat bang. Iya. Terus aku pernah dengar ya dari beberapa korban, katanya mereka si debt collector ya, saking susahnya ini minta uang yang dari si peminjam. Debt collectornya malah bilang, udah kalau memang nggak berani bayar, kalau memang nggak mampu bayar, kembalikan aja uang yang kami berikan, bunganya nggak usah diberikan. Bener nggak? Di tempat abang kayak gitu juga nggak? Ada tuh dari korban. Kenapa sebelum ketemu abang, aku ketemu sama korban-korban dulu bang. Oh kalau kita kayaknya sih nggak ada, setahu aku ya bang. Oh berarti sama bunga-bunga ya? Iyalah, harus bang. Karena dari bunga-bunga itu menggaji klien. Ya itu kan cerita bonus-bonus kita lah, kita bilang gitu bang. Oh berarti
tempat abang ini nggak ada cerita berarti ya? Nggak ada cerita bang, karena kan abang dari awal mau minjam itu kan udah mengikuti prosedur yang kita berikan, yang orang kantor berikan. Dan kita sudah mengiyakan ya? Dan abang sudah mengokekan dan kita mengiyakan, kita udah sama-sama deal nih bang. Oh iya benar-benar. Gitu kan. Ya kalau aku ya cuma ya orang lapangan cuma nagih-nagih bang. Nah, kantor pinjolnya abang bilang tadi di daerah Jakarta ya? Iya. Ada lagi nggak bang di belakang kantor yang di Jakarta dari luar negeri kan atau di tempat lain yang kantor gede ya gitu? Kalau itu kurang tahu gitu bang. Kurang tahu bang. Iya. Abang bisa nggak jumpain aku sama yang manajer pinjol ya? Jangankan jumpai manajer bang, jumpai satpam aja agak susah bang. Agak susah. Nanya abang ini. Aku mau jumpain atasan langsung. Abang tinggal di mana bang? Aku tinggal di Tangerang bang. Tangerang ya? Iya. Tapi kerja di Jakarta? Iya. UMR Citayam. WMR Depok bang. Depok. Tapi abang walaupun debt collector suka beguyan bang? Guyon gimana? Iya bercanda gitu ya? Enggak. Abang bilang pula aku suka bercanda, masih lajang aku bang. Bukan bercanda. Jadi? Bercanda. Oh bercanda. Bercanda. Bilang lah, kalau bercanda sikit-sikit bang. Sikit-sikit ya? Mungkin ada nggak bang yang mau abang sampaikan tentang pinjol ke teman-teman di hari hukum? Ya untuk buat teman-teman sekalian kalau bisa jauhilah yang namanya pinjaman online. Ya kalau bisa janganlah pinjaman online, pinjaman dengan usah merusak itu, merusak nama baik, merusak diri kita. Terpaksa sekalipun kita kerja aja udah cari kerjaan gitu. Cari kerja. Gak mungkin banyak sikit di mana pun pasti ada kerjaan selagi kita mau niat dan berusaha. Ya. Dan abang ini juga menagih para peminjam bukan karena pribadi kan gitu kan, memang tuntutan kerjaan. Iya, karena tuntutan kerjaan bang. Kalau nggak mau saya nagih bang. Iya, dan abang juga kerja di pinjol ini karena faktor ekonomi bisa dibilang. Iya bang. Nama juga perantauan bang. Perantauan. Iya. Keluarga di Sumatera tahu nggak abang kerja di pinjaman sebagai debt collector di pinjaman online? Nggak tahu bang. Terus abang bilangnya ke keluarga kerja apa? Kerjaan nggak kerjaan pinjaman online. Kerja apa bang? Ya, paling kerjaan gojek gitu aja bang. Oh, ojek online ya? Iya. Memang beda-beda sedikit situ. Iya, beda. Pinjaman online, ojek online. Nah itu. Iya. Cuman di sini meminjam uang, kalau di sini meminjam jasa mereka untuk mengantarkan kita ke satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Betul sekali. Abang tunggu, abang udah nikah? Belum bang. Belum ya, masih lajang. Masih lajang bang. Nah, terakhir nih bang, waktu abang sebagai debt collector nih, Iya. pernah nggak abang minjam? Ternyata orang ini abang kenal, baik itu teman maupun keluarga gitu. Maksudnya? Misalkan nih data-datanya udah sama abang nih untuk yang abang tagih, yang mau abang tagih. Ternyata ada satu data abang kenal ini orang. Loh, ini kan kawan aku nih. Pernah nggak? Pernah bang. Kawanku sendiri. Kawanmu sendiri? Iya. Terus Aku nggak tega bang. nggak tega. Terus data ini kayak mana nih? Data anak ini? Ya udah, maksudnya ya aku bilang mungkin bulan depan dia kayak bayar, aku bilang gitu. Abang ngasih info ke kantor Iya. karena si A bayarnya bulan depan. Iya. Padahal itu belum ada abang tagih. Belum ada aku tagih, tapi setelah aku pulang kerja tapi aku jumpain dia, aku bilang kalau bisa kau ada pinjaman online, aku tanya gitu Berarti kan. orang-orang Jakarta juga? Iya, orang Jakarta. Oh. Aku tanya kan, Ah. oh ada pinjaman online nggak? Aku bilang di sini. Ada. Ya kalau bisa kau bayar lah, katanya. Soalnya aku yang nagih. Ya di situ baru tahu kalau aku nagih pinjaman online gitu kan bang. Ya udah dari situ aku bilang ya kalau bisa hentikan aja setelah. Iya. Terus abang kan debt collector di pinjaman online. Di tempat pinjaman online ini tuh cuman ada satu aplikasi atau ada beberapa aplikasi bang? Ini abang nggak usah nyebut merek lah, karena abang nggak mau juga kan. Cuma satu aplikasi bang. Satu aplikasi. Iya. Gede apa kecil aplikasi ini? Lumayan. Menurut abang aku tahu nggak aplikasi itu? Saya sih tahu. Berarti sering warawiri lah ya, Iya. baik itu di sosial media atau dimanapun. Lumayan besar Tapi lah. abang nggak tahu itu ilegal apa enggak ya? Kalau dicari-cari tahu kayaknya udah bekerja sama sih kayak ini dengan OJK ya. Udah bekerja sama ya? Iya. Kayaknya sih. Nama juga perusahaan besar pasti udah bekerja sama kan. Iya. Gak ada yang berani juga kalau misalnya di ilegal dia bang.
Nah, untuk debt collectornya nih, abang cuman sendirian atau ada beberapa teman lainnya? Wah, rame kita bang, Oh, rame ya? rame. Kira-kira berapa tuh? Ratusan bang. Banyak banget bang, aplikasinya cuma satu, debt collector ratusan. Ya abang jangan mikir yang kerjanya ratusan, yang minjem berapa ribu orang bang. Iya pula ya, ibaratkan dalam satu bulan tuh satu debt collector nagih 100 data aja. Kan nggak mungkin 100 orang satu hari kita jumpain bang. Mau kalian jumpa apa cuman modelnya main telepon sama WA aja. Ya kadang kita yang namanya kita manusiawi ya bang ya, kita kan punya tata krama, kita telepon dulu ataupun kita ajak jumpa kalau memang ya lebih kesopan santun lah kita bang. Tapi kalau memang dianya dengan nyolot atau arogan gitu ya udah kita serahin sama yang orang kantor ataupun kita serahin sama yang. Berarti yang kutanggap sini berarti orang abang debt collectornya enggak yang terlalu barbar berarti ya? Oh enggak bang, Bisa jadi sih, ya. Karena kita kan hanya menagih kewajiban bang, Iya. kewajiban dia untuk membayar tagihannya. Nah, di aplikasi abang ini cuman bisa minjam uang, apa bisa kredit barang juga bang? Pinjam uang aja bang. Pinjam uang aja, Iya. oke. Berarti nggak masuk dalam pikiranku tadi. Aku pikirnya bisa minjam barang juga, kredit barang. Enggak, Berarti kita nggak ya? khusus pinjaman uang aja bang. Oh, oke. Yaudah, sekian itu aja lah bang ya. Semoga sukses bang dalam nagihnya. Ya. Cuman tadi abang juga bilang kalau ada kerjaan yang lebih baik ya pastinya abang terima ya. Iya pasti bang. Iya. Semoga itu terlaksana lah ya. Amin. Terima kasih buat waktunya bang. Sampai ketemu di lain hari. Ya. Sehat-sehat terus. Apalagi sekarang. Oh nah, tunggu terakhir nih. Ini kan bulan puasa nih. Ya. Masih nagih juga? Masih bang. Tapi puasa? Puasa alhamdulillah bang. Puasa pun nagih-nagih? Puasa pun lagi bang. Aduh, aku nggak tahu nih dosa atau apa nih, nggak ngerti aku nih. Iya, kita walaupun kita puasa ya kita tahu ada batasannya bang gitu. Iya. Jangan sampai puasa kita batal, kita sampai berbuat dosa. Pokoknya gini aja bang, ketika lagi puasa gini, waktu abang nagih, yang biasanya abang lembut, nah sekarang makin lembut bang. Iya pasti lah bang. Telepon nasabah kan, halo. Iya katanya kan. Gimana puasanya hari ini, lancar? Iya. Lembut bang. Udah macam telepon sama ayang aja bang. Kayak gitu. Ih, kelewatan. Aduh. Ya, begitulah teman-teman buat video kali ini tentang pinjaman online. Tadi aku udah ketemu sama orang yang pernah minjam di pinjol, dan yang terakhir tadi aku ketemu sama orang yang bekerja di pinjaman online. Cuma tadi aku ketemunya ternyata dia ini debt collectornya gitu. Debt collector yang bekerja di salah satu aplikasi pinjaman online. Aku belum ketemu sama orang yang bener-bener di kantornya. Mungkin kedepannya kita bakalan ketemulah sama orang tersebut ya. Dan terima kasih buat yang nonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan komen. Ya, kita tunggulah tanggapan Lesti kayak mana tentang maraknya pinjaman online di Indonesia nih. Terima kasih. Helm aku nggak kau balikin, udah 2 hari aku nggak pulang. Bentar aja ya.